Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi dapat kerjaan yang menarik untuk dibahas nih. Dapat satu unit Dodge Journey yang si ownernya minta untuk di refresh kembali pada sektor transmisi. Nah, kebetulan ini Dodge Journey tahun 2014 6 speed ya. Jadi kan kalau yang dari 2013 ke bawah itu masih yang menggunakan transmisi 4 speed. Biasanya kalau yang udah 6 speed itu 2014 ke atas gitu. Nah, sebetulnya kondisi transmisinya nggak ada masalah yang aneh-aneh ya, atau dia delay atau lemot atau kayak apalah gitu ya. Enggak Pak. Cuman memang hanya si ownernya aja yang minta seperti itu. Nah, kita ada lakukan pergantian hampir seluruh ya yang ada atau komponen yang ada di dalam transmisi kita ganti. Mulai dari kampas koplingnya kita menggunakan original Mopar, terus plat kampasnya kita juga menggunakan original Mopar. Terus ada lagi kayak seal setnya, jadi ada packing body palep, packing pompa oli, semua diganti dengan produk original Mopar. Maka harusnya ya nanti setelah rilis nih mobil terus sudah ada di tangan pemiliknya lagi, mestinya ya itu rasanya benar-benar seperti mobil yang baru keluar dari pabrik. Tapi nanti itu pembuktiannya setelah kita lakukan hasil test drive. Nah, dan ini proses pengerjaannya itu cukup memakan waktu ya. Kalau untuk refresh daleman transmisi semuanya itu nggak bisa yang kalian masuk sehari tunggu, nggak bisa. Itu paling cepat aja sekitar 3 hari, karena 2 harinya untuk bongkar pasang dan perakitan, 1 harinya itu untuk test drive dan final check gitu. Nah, lupa juga oli untuk kita ganti ya gitu. Karena pada dasarnya kalau Dodge Journey yang 6 speed itu harusnya memang lebih respon dari yang 4 speed, karena itu udah ada beberapa pembaruan ya, atau pembenahan lah dari sistem teknik atau komponen transmisi yang 4 speed itu gitu. Itu dari FCA-nya seperti itu. Dan kalau Anda lihat pun kalau di Dodge Journey 2000, jadi untuk bedain Dodge Journey 6 speed 2014 tuh biasanya bodinya ya udah pakai yang body kit facelift itu, enggak juga. Kadang ada yang 2013 pun sama dia di upgrade pakai facelift kayak gini. Memang produk original Mopar dia ngeluarin. Cuman itu dulunya di ATPM memang banyak dijual gitu. Jadi untuk membedakannya 4 speed asli atau dengan 6 speed asli itu nggak bisa, cukup harus dari ini handle yang di tengah, yang dalam itu. Jadi bedanya simpel sih sebenarnya ya. Kalau kita lihat mau repot buka kap mesin sih itu kelihatan perbedaannya. Cuman kan kalau owner jarang mau seperti itu ya. Jadi paling mudahnya itu masuk aja ke dalam ruang kabinnya, di handle-nya itu. Jadi kalau yang 6 speed itu pada saat kita mainin shifter, suaranya agak sedikit memiliki nada ya. Karena kalau kita bilang agak kasar kan kurang keren. Jadi pas pindah itu bunyi truk. Nah, seperti itu. Kalau yang pas speed itu nggak ada suara. Dep gitu. Karena kan kalau yang pas speed itu dia masih pakai kabel sektor ke transmisi, lalu ke tuas body palep gitu. Kalau udah sistemnya electrical. Jadi semi lah sebetulnya. Karena dia juga nggak pakai nggak pakai body palep yang besar itu ya. Jadi tetap pakai body palep, cuman modelnya udah semi robot, kecil aja kotak, beda sama yang 4 speed. Tuh. Terus selain ada pergantian yang tadi saya sebutkan juga, nanti si owner pun minta untuk di cleaning bagian housing transmisinya juga gitu. Intinya dia minta di refresh seperti baru. Sebetulnya kan udah enak kalau yang 6 speed ini, cuman ya mungkin itulah, mungkin si owner berpikir biar nanti usia pakainya lebih panjang lagi dari yang seharusnya ini kan udah 2014, berarti kan udah 14 tahun ya, dari yang harusnya
15 tahun nanti udah mulai lemot, nah dia jadi press, jadi kayak mobil baru lagi. Gimana sih kalau mobil-mobil manual atau motor-motor manual yang tuh baru-baru ganti kampas kopling, kayak gitu aja nanti hasilnya. Harusnya ya, harusnya. Tapi pemikiran si owner ini masuk akal juga loh. Kenapa kita harus sampai melakukan refresh pada semua komponen yang ada di dalam transmisi, seperti tadi kampas, seal, dan packingnya itu. Namanya kampas ya, kampas itu kan memang didesain untuk mudah habis kalau sering terkena gesekan yang melawan besi itu. Tadi yang saya bilang ada plat, ada kampas. Jadi kan dia walaupun di dalamnya ada pelumasan oli, ya kan, tetap aja namanya kampas dan plat itu kan terus berputar selama mobil kita pakai tuh. Terjadilah gesekan. Misalkan yang tadinya kampas tebelnya 3,6 mili. baru keluar dari pabrik, nah itu kan selama 14 tahun jadi wajar lah kalau terjadi gesekan dan hilang lah misalkan 1,5 mili gitu. Nah itu kan bisa banget itu menyebabkan yang disebut delay bisa, atau transmisi jadi lemot bisa kayak gitu, atau kerusakan pada komponen lainnya. Ditambah seal juga kan terbuatnya kan dari karet yang harusnya lentur biar kerjanya maksimal, lentur banget ya gitu kan. Namanya di dalam transmisi kan itu direndam terus hampir long time ya, dia kan direndam terus dengan oli yang suhunya cukup tinggi panasnya gitu kan. Walaupun memang tetap ada cooler transmisi ya, tapi kan lama-lama karet kita panasin terus ya, kayak ibaratnya kayak karet kaca wiper dah ya, karet kaca wiper. Itu kan kalau kejemur terus lama-lama jadi keras dan getas kan. Nah jadi nggak maksimal tuh dinyapu air. Seperti itu maksudnya. Seperti yang tadi seal-seal di dalam transmisi itu, kalau udah getas kan lama-lama kadang dia buat ngompa kompresinya juga kan jadi nggak maksimal, jadi ngedorong tenaganya nggak efektif, nggak seperti pas baru turun dari dealer gitu. Ada juga bahan packingnya itu kan biasanya udah jelas, namanya packing tuh biasanya kalau nggak dari besi atau dari kertas. Cuman kalau untuk di dalam seperti ini yang terendam oli udah pasti itu terbuatnya dari bahan kertas, bukan yang semi plat ya gitu. Lama-lama tetap aja kan kertas yang tadinya fleksibel lama-lama akan keras seperti asbes gitu. Nah itu bocor atau retak sedikit aja itu bisa mengurangi kompresi. Jadi sistem kerja si piston di dalamnya ini tetap seperti mesin mobil ya, seperti mesin. Di dalam transmisi ini ada piston yang buat mendorong kompresi. Nah kalau itu retak aja atau pecah dikit aja gitu, nggak akan maksimal jadinya. Yang tadi misalkan kita pakai yang paling gampang ya, misalkan harusnya harus pas dia ngedorong itu kompresi harus dapat 15, gara-gara dia ada bocor sedikit setitik aja gitu, jadi cuman ngedorong kompresi cuman 13. Nah, itu jadi dengan dilakukannya refresh transmisi di bagian dalamnya ini menurut saya worth it banget untuk memperpanjang usia transmisi di kendaraan Anda. Bukan hanya di Dodge Journey ya, di semua mobil. Nah, nanti kita tinggal setelah ini beres pemasangan, kita tinggal lihat hasilnya dan rasakan perbedaannya sambil kita test drive. Oke? Come outside for the night. Take your time, get your life. Got it done. I mean, I geek. The career's more at stake when you in your prime. Fuck that paper, baby, my face on the dotted line. I've been flying out of town for some peace of mind. It's like always, they just want a piece of mind. I've been focused on the future, never on right now. But I'm sipping that kombucha, either pink or brown. I'm the one that introduced you to the E right now. Oh my God, that be babe. Well alright, tryna fight.
in the night, come alive. Ain't it sneak? Ain't it? Ain't it? Ain't it? Alhamdulillah nih, mobil yang kemarin kita kerjakan overhaul transmisi untuk penggantian part di bagian dalam transmisinya sudah beres, dan hari ini kita lakukan uji coba test drive. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh perbedaannya. Sebenarnya sih dari kesan pertamanya kita baru bawa jalan santai gini aja sih, menurut saya udah beda, tapi nanti lebih jelasnya pada saat kita mengejar top speed. Oke, kita lanjut dulu sampai ke jalan tol. Oke, udah ditonton kan videonya dari awal perakitan sampai kita test drive. Memang hasilnya jos banget, jauh pokoknya sama sebelumnya, gitu kan. Matic-nya lebih halus, tentunya, terus lebih responsif dan napasnya lebih panjang. Itu di tol ya. Jadi buat teman-teman yang pakai Dodge Journey, ada keluhan maupun nggak ada keluhan, yang mau nyegerin lagi tuh, mulai dari engine, transmisi, sampai kaki-kaki, 26 motor bisa banget. Langsung aja datang, kita ada di Bogor dan di Bandung. Everybody, semua orang. You worried about that hoe done chose up. Pistol all in the kitchen, can't get the cold up. What the fuck, these niggas acting like they know it. Double O cat, this shit we told us. Switch out the bag, these niggas get rolled up. Everything hit, everything,